Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco Web TV kembali pada kesempatan kali ini hadir di studio Ustadz Irfan yang akan memberikan pencerahan kepada kita, ilmu kepada kita, mudah-mudahan membimbing kita untuk beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, pada kesempatan kali ini ada satu tema yang menarik yang akan kita bahas terkait dengan fanatik. Fanatik kepada agama, tentu ini yang menjadi menarik adalah fanatik yang berlebihan. Dan mungkin sebagian dari saudara-saudara kita, dia fanatik berlebihan, tetapi dia tidak terbimbing, tidak terbimbing sehingga malah gimana ya, tidak tepat. Baik itu menurut kacamata agama maupun tidak tepat di masyarakat. Itu gimana Ustadz? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazaa. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Teman-teman yang disayang Allah, ada kalimat yang harus jadi stressing point. Kalau bisa dikasih bottom line, digaris bawahi, dikasih stabilo. Berlebihan. Ada kalimat berlebihan. Coba kita buka penggalan ayat terakhir bottom line-nya Quran surah 5 Al-Maidah ayat 87. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di penggalan menjelang akhir ayatnya, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang yang melampaui batas alias berlebih-lebihan. Atau dalam ayat yang lain, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang musrif, berlebih-lebihan. Seseorang dalam beragama memang perintah Nabi harus digenggam dengan erat. Tapi yang di kalimat baru saja kita garis bawahi tentang berlebihan adalah mereka yang kadangkala sangat kebablasan dan tidak punya arah dalam beragamanya. Kurang terbimbing. Mereka beragama, wes pokoknya gini wae lah. Ikutin siapa? Ya mbok karepku. Jadi mereka beragama berdasarkan karepnya sendiri. Kita perlu support dan kita perlu hargai kalau misalnya ada orang sholat baik, track recordnya, tapi di sisi lain dia nggak mau menafkahi keluarganya. Kan berarti ada yang kontradiktif nih. Ada yang nggak balance di antara keduanya nih. Di satu sisi kita menghormati tentang ibadahnya yang khusyuk luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di sisi yang lain kalau keluarganya terlantar, istrinya nggak dia nafkahi, anak-anaknya juga nggak dia nafkahi, ada pincang, ibarat kaki ini meja ada 4 kaki, satunya copot bisa pincang, bisa nggak tegak dia. Sama orang kok dia beribadahnya luar biasa, kita apresiasi dalam ranah ininya dulu, tapi di sisi yang lain dia nggak mau nafkahi keluarga, ini ada yang pincang. Nah kita harus tahu juga latar belakang apa sih yang membuat beliau begitu, atau selama ini beliau memahami agama dari sudut pandang yang kurang tepat, misalkan nggak ada gurunya misalkan, kan makanya penting juga guru yang membimbing, musyrif yang membimbing, mudabbir ada yang mendampingi, para kiai ada yang senantiasa menasihati, ada ulama-ulama kita yang kita hargai, guru-guru yang kita cintai. Kan pentingnya beliau ada di sekeliling kita kan supaya mengarahkan umat gak salah dalam mengambil sikap. Nah, jadi dalam ranah ini memang dalam beragama itu harus kita mengikuti apa yang Allah inginkan, apa yang Rasul telah sabdakan, gimana sahabat telah melakukan, gimana tabi'in, tabi'ut tabi'in mencontohkan. Dari situ semua kita nanti mendapat gambaran kemana sih arah jalan yang harus kita lakukan. Bukan hanya sekedar, mohon maaf, ibadah yang kuat, hablum minallahnya kuat, tapi hablum minan nasnya sama tetangga acuh, tetangga kelaparan, dia masa bodoh, tetangga ada yang berbuat
kebaikan, dia nggak mau serawung terhadap kebaikannya. Tetangga berbuat jahat, dia juga biarinlah urusan lo gue ibaratnya kayak gitu kan. Jadi intinya adalah sekali lagi beragamalah dengan indah, dengan santun, dengan akhlak, karena bahkan Nabi pun yang dipandang itu pertama track record dalam akhlaknya beliau. Nabi kan menerima wahyu umur 40. Tapi mendapat gelar Al-Amin itu kan sebelum jadi Nabi. Sebelum umur 40, orang-orang Mekah udah sepakat Muhammad itu orang yang dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Track recordnya baik. Gak pernah macem-macem. Akhlaknya the best, luar biasa. Dari kecil, tumbuh, remaja, sampai kemudian diangkat jadi Nabi dan Rasul. Emang akhlaknya teruji demikian. Makanya mereka telak luar biasa. Begitu Nabi dikatakan, Muhammad penipu, Muhammad pendusta, Muhammad tukang sihir. Mereka kemakan omongan mereka sendiri, orang-orang kafir Quraisy, karena merekalah yang menyematkan gelar Al-Amin pada Rasul SAW saat beliau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi akhlak yang mulia seimbangkan dengan yang Allah inginkan, yang Rasul teladankan, yang sahabat lakukan, dan para generasi-generasi terbaik dalam Islam melakukannya. Mudah-mudahan kita beragama dibimbing oleh wahyu Al-Quran, hadis otentik, sehingga orang tuh nyaman melihat pribadi kita, orang yang beragama dan orang yang santun berakhlak. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Konco Web TV, satu bahasan yang menarik ya. Bagaimana kita fanatik terhadap agama. Fanatik itu harus ya, itu harus. Tapi ketika berlebihan tanpa terbimbing, itu menjadi sesuatu yang bumerang, menjadi sesuatu yang salah. Baiklah Konco Web TV, mungkin bahasan ini cukup sampai di sini dan nanti kita sambung di bahasan-bahasan yang lainnya. Intinya semoga kita senantiasa terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi umat yang selamat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Nun wal qalam mimma yasturun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.